Ya pemirsa, dua strategi dijalankan sebagai jurus untuk memperkuat rupiah. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk memperkuat stabilitas keuangan, memperkuat langkah baik dari otoritas fiskal maupun moneter. Pertanyaannya bagaimana ini akan berdampak untuk menopang pondasi baik pasar uang maupun pasar saham di Indonesia. Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, David Sutantyo. Mas David, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas David, hari-hari ini banyak investor Bursa Efek Indonesia yang mencari mencari arah kemana Bursa Efek Indonesia ini bergerak. Saat kita berbicara ini, di monitor saya IHSG masih turun 3,5% di 5.400-an, 5.403. Dan di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, saya lihat nilai tukar rupiah di kurs belinya di 18.155, sementara jual US dollar itu di 18.175. Apakah yang terjadi sekarang baik di bursa maupun di nilai tukar rupiah itu sudah untuk di bursa oversold, sementara di penguatan dolar itu sudah overshooting, atau seperti apa Anda lihat? Di bursa dulu, Mas David. Oke, jadi kalau ngeliat bursa hari ini ya, harusnya secara teknikal kita berpotensi untuk bisa rebound. Ya, saya juga expected bisa rebound. Tapi begitu menjelang pembukaan, melihat nilai tukar rupiah masih di atas 18.000, bahkan 18.100-an, kayaknya potensi untuk reboundnya ini masih tertunda. Jadi memang betul secara teknikal kita ini oversold. Ya, harusnya sudah mulai ada technical rebound ya. Setidaknya hari ini harusnya bisa hijau. Nah, tapi memang tekanan jualnya cukup masif. Dan bahkan kalau kita bicara dari nilai tukarnya juga masih terus melemah. Selain itu juga kita juga melihat kalau di pergerakan hari ini ya, sebenarnya indeks ini agak sedikit ketopang dengan naiknya beberapa saham konglomerasi. Tapi kalau kita lihat blue chip kita, misalkan kayak BBCA, ini cukup banyak dijual oleh investor asing dan mengalami penurunan cukup signifikan. Inilah yang menjadi pemberat IHSG kita pada akhirnya tidak mampu rebound untuk di hari ini gitu. Kalau melihat kondisi sekarang sebetulnya di bursa efek ya Mas David, ini investor masih secara psikologis tenang, stabil, atau Anda lihat sudah mulai juga terkena panic selling sebetulnya? Ya, jadi kalau lihat investor, memang kalau kita bicara mengenai market kita ya, sebenarnya as a fundamental harusnya tidak terlalu banyak perubahan yang cukup signifikan ya. Tapi ini masalah terhadap dengan persepsi dari investor itu sendiri. Cukup banyak noise di luar sana. Noise ini bisa berupa opini-opini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kemudian juga pandangan dari investor asing, kemudian juga berbagai narasi, memang membuat pada akhirnya keyakinan investor ini menjadi agak sedikit goyah ya. Ini terbukti biasanya tadi secara teknikal kalau sudah 3 hari turun berturut-turut harusnya kita bisa rebound, tapi pada hari ini kita gagal rebound. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Karena memang pada faktanya rupiah kita masih mengalami pelemahan, kemudian ditambah lagi kemarin hari Jumat juga Dow Jones-nya juga sempat turun cukup signifikan. Artinya saat ini market sedang metode risk off. Risk off ini artinya apa? Karena expected-nya yield di Amerika juga akan naik, yield di Indonesia juga akan naik. Nah, setiap kali yield mengalami kenaikan, tentunya pasar modal ini orang akan cenderung keluar. Karena kenapa? Karena nanti kalau yieldnya dinaikkan, mungkin mereka akan mendapatkan better return di dalam instrumen pendapatan tetap, yang dimana memang biasanya setiap kali yield ini naik, biasanya pasar modal juga cenderungannya akan risk off gitu, akan keluar dulu gitu. Dan ini yang kejadian di Indonesia. Apalagi kemarin Pak Peri dan Pak Pubaya juga sudah konferensi pers ya di hari Sabtu kemarin dan memastikan bahwa BI akan menyiapkan likuiditas yang cukup dan juga akan membuat imbal hasil yang menarik. Nah, yang menjadi sentimen di market adalah setelah dia statement seperti itu, ternyata di Amerika juga ekspektasi akan kenaikan yield juga meningkat. Artinya apa? Artinya kalaupun nanti yieldnya meningkat, ini harus lebih agresif daripada kenaikan yield yang ada di Amerika. Supaya apa? Supaya market kita kembali menjadi menarik. Dan kalau yieldnya bisa menarik, harusnya pelemahan rupiah ini bisa lebih tertahan gitu. Kalau kita fokus ke Bursa Efek Indonesia ya Mas David, kalau saya lihat di data saya, beberapa hari terakhir termasuk pekan lalu, 2 pekan lalu juga sudah mulai terjadi
koreksi bursa itu relatif signifikan di atas 2%, seperti sekarang di atas 3% ya, IHSG turun. Tapi kalau kita lihat turnover, nilai transaksi harian sampai waktu berjalan sampai sekarang misalnya, itu sebetulnya relatif kecil. Sampai sekarang ini baru sekitar 8,3 triliun. Ini kalau pelaku pasar lama pasti bilang marketnya tipis begitu. Nah, pertanyaannya, apakah ini artinya memang investor kebanyakan masih wait and see, menunggu perkembangan lanjutan sehingga akhirnya tidak mau bertransaksi, yang mungkin sudah loss-nya banyak, tahan saja di hold, yang mau beli sudah gatel tapi juga masih belum berani. Kondisi ini akan berlangsung berapa lama? Apakah memang kemudian kalau rupiah menguat signifikan, IHSG akan menguat signifikan juga atau seperti apa Anda lihat? Ya, jadi memang kita masih wait and see terhadap dari bagaimana sebenarnya kita saat ini ada 3 isu yang harus kita lihat ya. Yang pertama adalah bagaimana dengan untuk 1 sampai 4 bulan 4 pekan ke depan ada 3 isu. Yang pertama, bagaimana arah dari pergerakan rupiah itu sendiri. Jadi rupiah ini masih akan terus melakukan pelemahan atau tidak, karena selama rupiah terus melemah sepertinya aliran dana investor masuk ke bursa itu juga akan sangat terbatas. Karena kenapa? Karena biasanya investor besar itu kan terkait dengan investor asing ya, dan asing itu biasanya kalau masuk ke pasar kita pasti akan ngitung nih berapa return yang didapatkan di IHSG, berapa dari pelemahan rupiahnya. Kalau rupiah masih melemah, mereka pasti akan masih wait and see. Kemudian kedua, bagaimana dengan yield? Yield ini yang tadi saya sampaikan, baik di Indonesia maupun di US, bagaimana dengan pergerakan dari yieldnya? Kalau yieldnya masih naik, mereka pasti akan wait and see dulu. Dan yang ketiga adalah terkait dengan respon dari kebijakan domestik dari pemerintah. Ini seperti apa komunikasi terhadap, kan pemerintah banyak melakukan perubahan kebijakan terutama di sektor ekonomi ya dalam beberapa waktu terakhir. Nah, ini seperti apa respon terhadap kebijakannya? Apakah sudah bisa diterima untuk kebijakan barunya atau belum gitu? Kalau kita melihat market movers, Mas David, untuk hari ini dan beberapa hari yang lalu, ini ada yang menarik karena seperti yang tadi Anda mungkin sempat katakan, beberapa saham komoditas itu masih berusaha naik walaupun kenaikannya memang belum signifikan dibandingkan harga ketika dia mulai jatuh beberapa bulan yang lalu. Seperti Chandra Asri misalnya, TPIA pada saat kita bicara ini harga sahamnya masih bisa naik 10% di 1.445, di tengah market movers yang lain. BCA turun 2% bahkan di bawah 5.000, sekarang di 4.950. BRI juga masih turun, Bank Mandiri juga masih turun. Bumi sama-sama komoditas tapi harga sahamnya untuk saat ini turun 6%. Sektor mana sebetulnya dalam kondisi sekarang ini, Mas David, yang masih bisa memberikan peluang profit bagi investor di Bursa Efek Indonesia? Oke, jadi kalau dibilang sektor apa yang masih prospektif, sebenarnya biasanya kalau misalnya kita bicara terkait dengan kondisi market seperti ini ya, biasanya yang paling bisa kita andalkan pertama adalah saham-saham yang high dividend dan saham yang sifatnya adalah cash rich ya, jadi yang cukup banyak dari komponen cashnya. Nah, ini biasanya menjadi satu prioritas bagi kita kalau kita mau investasi. Nah, kemudian kalau lihat sentimen sekarang, harusnya tuh saham energi dan komoditas ini menjadi saham yang mengalami penguatan. Tapi memang Baik. karena adanya sentimen terkait dengan pengaturan SDA, nah ini kalau nanti Oke. sudah diklarifikasi dengan detail oleh pemerintah, Bisa harusnya mendorong ya? saham-saham ini bisa bergerak cukup naik. Baik. Kemudian Kit- customer defensif juga bisa jadi pilihan Oke. juga. Mas David, kita akan mengikuti nanti lagi seperti apa, tapi untuk saat ini terima kasih untuk analisis Anda. David Sutantyo sudah mencerahkan kami. Terima kasih Mas David, selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.